Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, mulai tebar pesona mengenalkan diri kepada masyarakat melalui baliho dan alat-alat peraga lainnya. Baliho-baliho itu dipasang di pusat hingga menyasar tiap penjuru kota. Angkutan kota pun jadi bidikan. Tujuannya cuma satu, pilkada. Bulan suci Ramadan tahun ini rupanya dimanfaatkan sejumlah orang termasuk Ivan Diksan untuk menyerang ruang publik dengan baliho dengan pesan-pesan religius. Selain dominasi Marhaban ya Ramadan, ada baliho Ivan Diksan yang secara gamblang memuat pesan politik. Tagar jadikeun wali kota. Maraknya baliho Ivan Diksan yang tersebar di banyak tempat dipotret juga oleh pemerhati sosial politik Asep M. Tamam. Ia pun memantau aktivis simpul-simpul relawan Ivan di media sosial. Ia mengamini kalau belakangan ini pergerakan politik Ivan terbilang aktif dan masif. Untuk itu, Asep mengingatkan agar Ivan tidak menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dalam memuluskan ambisinya tersebut. Yang menjadi catatan penting dari masyarakat yaitu bahwa posisi beliau sebagai ASN itu jangan sampai menjadi alat atau media yang dimanfaatkan untuk secara terang-terangan atau secara tersembunyi melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada pelanggaran pada aturan. Saya kira saya berpikir dan berharap Pak Ivan tidak seperti itu, tidak melakukan hal-hal yang bisa memiliki potensi untuk melanggar aturan. Ya tentunya sebagai posisi dengan puncak PNS ya di Kota Tasikmalaya itu mungkin saja sejak hari ini atau beberapa minggu ke belakang itu ya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu, tetapi tentunya kita juga memiliki aturan, juga perangkat aturan yang dalam hal ini mungkin Bawaslu yang tentu saja harus kita kabari bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan publik atau bahkan lebih jauhnya melanggar aturan yang ada di dalam yang sudah disepakati bersama lah. Berstatus sebagai ASN, ruang gerak Ivan tidak leluasa seperti politikus lain. Ia diantaranya dibatasi oleh Undang-Undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil. Terkait pemasangan baliho-baliho politik di ruang publik, Asep menilai cara seperti itu tidak berdampak efektif terhadap melonjaknya elektabilitas seorang politisi. Namun, untuk sekadar alat pengenalan diri, ia melihatnya sebagai hal yang wajar. Kendati begitu, ia mengingatkan agar pemasangannya tidak berlebihan dan serampangan, karena bisa menjadi sampah visual yang mengganggu kenyamanan pandangan mata. Daripada membombardir masyarakat dengan baliho, Asep menyarankan politisi dan relawannya untuk memaksimalkan media-media sosial. Saya kira baliho bagian kecil dari bagaimana para partai, para calon mengenalkan diri, tetapi belajar dari Pilpres kemarin itu bagaimana para calon yang 3 kemarin itu, pasangan calon itu memasang, mengenalkan, mengkampanyekan dengan cara-cara yang berbasis virtual ya. Apakah itu dengan konten di YouTube, di Reels, di TikTok, dan lain-lain. Dikonfirmasi, Ivan Diksan berkelit kalau baliho-baliho itu dipasang oleh pihak lain yang ia sebut teman-teman. Menurutnya, pemasangan baliho yang nyaris serempak menyerang ruang publik itu merupakan inisiatif pihak lain. Ivan berdalih tidak bisa melarangnya, karena itu merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ingin menyampaikan harapan terkait calon pemimpinnya. Cuman ngasih tahu, misalnya ada yang ngasih tahu, pas saya mau pasang baliho ya Ramadan, mangga, saya bilang terima kasih. Yang penting mah jangan konotasi ini karena belum masanya kan, dan saya juga kan masih ASN, masih PNS, saya bilang kan nggak bisa begitu karena ada
ada aturan yang harus saya tempuh. Makanya saya harus menjagakan, kalau itu kan aspirasi masyarakat ya, aspirasi masyarakat ya. Sepanjang saya juga tidak ikut berkampanye di itu, jadi saya kan selalu menjaga itu. Saya harus bisa membedakan mana kegiatan pemerintahan, mana kegiatan yang memang murni dengan masyarakat gitu kan. Ditanya apakah akan maju dalam Pilkada Kota Tasikmalaya, Ivan mengangguk. Ia mengaku sudah berencana untuk mengikuti agenda politik 5 tahunan itu. Namun, lantaran masih berstatus aparatur sipil negara, ia belum bisa leluasa bergerak. Rencana Pak kalau misalkan maju nanti mau pakai perahu apa Pak? Belum tahu. P3 mungkin besar Pak? Ya ada beberapa partai yang sudah melakukan komunikasi. Partai mana saja? Ya semua partai ya komunikasi, karena saya kan sebagai sekda saya dekat dengan semua partai ya. Paling memungkinkan mungkin? Ya yang ini berproses sih, karena apa? Karena ini kan baru di tingkat daerah, tapi kan bahwa keputusan itu kan ada di tingkat pusat gitu ya. Ada di tingkat pusat. Nah itu yang ya dengan pengurus daerahnya saya berkomunikasi baik begitu, karena memang mitra semua begitu kan, saya sebagai pemerintah gitu. Tapi mungkin prosesnya kan sama pusat nanti.